Shalom, selamat Halo. pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali karena kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Untuk itu kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik bersama Kakak Novi kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi satu lagu pujian yang mengatakan Selamat pagi Bapa. Kita menyanyi dalam penyembahan. Kita sambil berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan Tuhan yang kami rasakan di sepanjang minggu ini. Kami boleh ada, kami sehat dan kuat karena kasih dan pertolongan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Kiranya Engkau mau datang, hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah kami mau alaskan itu hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan di pagi hari ini karena Tuhan Yesus begitu baik untuk kita. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu Memuji Tuhan Selalu. Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu, kita minta tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Tuhan Yesus Engkau begitu baik bagi kami.
Sekarang ini kami hendak membaca firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar firman yang sebentar kami baca dan kami dengarkan cerita tentang firman-Mu ini boleh menjadi tuntunan, boleh menjadi kekuatan bagi kami. Baik kami, kakak pengasuh maupun adik-adik yang mendengarkan. Tuhan berkati kami, siapkan hati kami agar kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, firman Tuhan di pagi hari ini yang akan kakak bawakan, yaitu terangkat dari dalam kitab Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Dalam perjanjian baru ya, kitab Matius. Matius pasal 6 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-13. Dengan perikop hal berdoa. Kakak akan baca untuk kita semuanya, adik-adik silakan mengikuti. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kita selalu berdoa. Adik-adik kalau mau makan biasa berdoa atau tidak? Atau mau tidur, kita pasti akan selalu berdoa. Kakak juga biasa kalau mau makan biasa berdoa dulu sebelum makan, agar Tuhan Yesus bisa memberkati makanan yang kakak makan. Demikian juga adik-adik. Doa itu untuk adik-adik dengan kakak harus dijadikan sebagai nafas kehidupan. Orang Kristen percaya, kita sebagai orang Kristen kita percaya bahwa doa adalah nafas kehidupan untuk kita. Adik-adik dengan kakak kita bernafas ya. Nah, coba adik-adik ikuti gerakan kakak. Coba tiup begini, diangkat telapak tangannya, kemudian kita tiup ke arah telapak tangan. Ada udara ya, itu adalah nafas. Sekarang kita coba tahan nafas, tutup mulut, kemudian tutup hidung. Aduh, tidak bisa terlalu lama. Karena kalau kita terlalu lama tahan nafas, pasti kita sesak nafas, dan kalau lebih lama lagi, pasti kita akan meninggal. Nah, itu makanya dikatakan doa adalah nafas kehidupan. Karena kalau kita tidak bernafas, kita pasti mati. Kayak tadi ya, kita tahan nafas lama pasti sesak nafas, dan kalau terlalu lama lagi nanti mati. Doa juga demikian. Kalau kita tidak berdoa, pasti kita akan hidup kita tidak terarah, hidup kita tidak teratur, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-murid waktu itu tentang bagaimana caranya murid-murid ini harus berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus bilang doa itu tidak harus panjang lebar. Doa itu tidak harus bertele-tele, panjang lebar atau bertele-tele. Doa itu harus singkat, jelas, karena Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Tahu. Nah, jadi sebelum kita mengutarakan, Tuhan sudah mengetahui isi hati kita. Jadi adik-adik kalau berdoa, doa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah doa Bapa kami, seperti yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Ini kakak tunjukkan kepada adik-adik doa Bapa kami. Adik-adik dengan kakak kita akan baca bersama-sama ya. Nah, yang ada Alkitab bisa baca di Alkitab, atau bisa lihat di
kamera masing-masing di HP masing-masing untuk bisa mengikuti. Kita baca bersama-sama, kita berdoa. Doa Bapa kami dalam kitab Matius pasal 6 ayat 9 hingga ayat ke-13. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Tetapi selain kepada murid-muridnya, doa ini juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kakak dan juga adik-adik sekalian. Jadi kalau kita berdoa, kita bisa mengucapkan doa Bapa kami. Karena ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Jadi pembelajaran kita, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita harus berdoa sebagai seorang anak sekolah minggu, sebagai seorang kakak pengasuh, juga kepada kita semua, orang tua, kita harus berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena yang pertama, doa adalah nafas kehidupan bagi orang Kristen. Yang kedua, doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan Yesus. Kita berbicara lewat doa kepada Tuhan Yesus untuk menyampaikan keinginan kita, harapan kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi minta bahwa kehendak Tuhanlah yang jadi atas kita, bukan kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang singkat untuk kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya menambahkan itu di hati kita masing-masing. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan di pagi hari ini. Kita menyanyi lagu Kami Bawa Pujian ke Dalam Rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Baik, kita akan mendoakan persembahan kita sekalian doa syafaat, dan di akhir dari doa syafaat ini kita akan bersama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menambahkan itu bagi kami,
Ajarlah kami terus untuk tetap berdoa kepadamu, karena doa adalah nafas kehidupan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk semua adik-adik di hari ini yang yang bersekolah. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka dalam studi mereka. Tuhan Yesus, yang baru saja mengikuti UTS ataupun yang sudah melaksanakannya, Tuhan Engkau terus memberkati, berikan kemampuan kepada mereka agar mereka dapat mengikuti UTS sampai selesai dan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk orang tua mereka. Engkau berkati semua pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan. Tuhan Engkau berkati agar berkat Tuhan ada dalam rumah tangga, kehidupan orang tua daripada anak-anak sekolah minggu ini. Kami berdoa untuk setiap kakak pengasuh yang terlibat dalam kegiatan sekolah minggu. Tuhan Engkau memberkati, maupun kakak pengasuh yang tidak sempat hadir, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati, terutama di tengah pandemi ini. Tuhan Yesus, Engkau turut campur tangan agar pandemi ini boleh berlalu daripada bangsa dan negara kami, juga kami yang berada di kota Manokwari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di akhir daripada doa ini kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama, doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Kiranya kasih Tuhan terus melingkupi, menaungi dan menyertai kita selalu. Haleluya, amin. Shalom.